Selamat bertemu kembali para siswa kelas 11. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kesetimbangan benda tegar, part 1. Ya, biasa acuan dari video ini adalah Fisika Martin jilid 2 ini. Dan penuntun belajar Fisika Martin 1221 soal ya, jilid 2. Ya, baru terbit awal Oktober 2020. Nah, tentu saja ada prasyarat daripada judul ini. Prasyaratnya di kelas 10 Anda telah mempelajari keseimbangan sistem benda tegar. Di kelas 10 Anda sudah mempelajari keseimbangan statik sistem partikel waktu Anda belajar hukum Newton. Ya. Sistem partikel itu ukuran benda diabaikan. Jadi bendanya hanya dianggap sebagai titik walaupun dalam soal dikatakan mobil, ya. Kemudian syarat dari keseimbangan sistem partikel itu adalah mula-mula benda diam. Kemudian berlaku resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0 dan resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Kalau Anda kurang paham bagaimana menyelesaikan keseimbangan statik sistem partikel, Anda bisa tonton video saya 4 tahun yang lalu. Ya, judulnya Tutorial Keseimbangan Benda Tegar chapter 1 ya. Chapter 1 itu tentang sistem partikel. Chapter 2 dan seterusnya itu tentang kesetimbangan benda tegar. Jadi boleh juga Anda setel nanti sebagai pengayaan ya. Atau supaya Anda punya banyak video tentang keseimbangan benda tegar. Tetapi soal yang akan disajikan tentu berbeda ya. Yang kali ini kita akan menyediakan soal-soal yang langsung sesuai dengan buku dan terbaru ya. Kalau saya review video dari kelas 10 itu ya, yang saya buat 4 tahun yang lalu, itu kalau pada suatu sistem partikel bekerja dua gaya, maka kedua gaya itu hanya bisa seimbang kalau mereka segaris kerja. Ya. Kemudian kedua gaya itu harus berlawanan arah dan sama besar. Ya. Kalau ada 3 gaya, maka kedua gaya yang ke kanan harus sama dengan satu gaya yang ke kiri. Kemudian di situ juga ada pada satu sistem partikel bekerja 3 gaya. Ya, gaya pertama sebut F1, gaya kedua F2 dan gaya ketiga F3 ya. Dengan sudut masing-masing, sudut di seberang F1 ini alfa 1 ya. Sudut di depan F2 ini adalah alfa 2 yang ini. Dan sudut di seberang F3 adalah alfa 3. Maka kalau sistem ini seimbang, berlaku seperti rumus sinus. F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan F3 per sin alfa 3. Kemudian kalau Anda mau menyelesaikan dengan cara umum yang berlaku untuk gaya apa saja, ya ini hanya bisa untuk 3 gaya, ini hanya bisa untuk 2 gaya. Nah, ini berlaku cara umum untuk semua gaya, ya, yaitu resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian di video itu Anda diberi contoh soal. Yang pertama mungkin 3 gaya pada satu benda. Ya, 3 gaya pada satu benda. Dan diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan cara umum. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kemudian yang kedua pakai cara rumus sinus. Yang mungkin untuk kasus tertentu lebih cepat. Kemudian di situ juga diberikan soal 4 gaya pada satu benda. Ya. Tetapi kelihatannya seperti 3 gaya. Tapi di situ ternyata ada tambahan gaya normal. Sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan rumus sinus. Kalau Anda selesaikan dengan rumus sinus maka akan salah. Maka penyelesaiannya tentu harus pakai rumus umum ya. Jadi ini tidak bisa pakai rumus sinus. Anda harus pakai cara umum. Yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Ya, kemudian Anda juga dikasih kasus 3 bola bersentuhan. Yang merupakan soal SBMPTN atau UMUGM saya lupa. 3 bola bersentuhan, kemudian mencapai keseimbangan ya. Oke, itulah kalau Anda tonton video dari kesetimbangan sistem partikel yang saya buat 4 tahun yang lalu. Ya. Kali ini kita akan masuk ke ada juga satu prasyarat yang harus Anda kelakui ya. Di soal-soal ini nanti
akan ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan tegangan tali. Ya. Nah, kalau Anda kurang paham dengan gaya-gaya ini, tentu Anda akan mengalami kesulitan untuk memahami keseimbangan benda tegar. Karena itu, saya sarankan Anda tonton video saya 4 tahun yang lalu dengan judul Gaya Berat dan Gaya Normal. Itu menjelaskan tentang gaya berat dan gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesekan. Ya, ini kalau Anda saksikan ini, maka Anda akan paham tentang gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Nah, kalau itu yang terjadi, sekarang Anda siap mempelajari kesetimbangan benda tegar sebagai materi kelas 11. Oke. Sekarang kalau ini ada suatu tumpuan, kemudian Anda taruh mistar dengan posisi seperti ini ya. Di sini lebih panjang, di sini lebih pendek. Anda tahan dulu ya, Anda tahan dulu. Kemudian diberi gaya F, di sini diberi gaya F. Nah, kalau keseimbangan statik ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Mistar mula-mula diam, kita tahan ya. Kemudian sigma fx 0 karena di sumbu X memang tidak ada gaya ya, tidak ada gaya di sumbu X. Sigma F yang 0, kenapa? Karena ada dua gaya, yang satu ke atas plus F, yang satu ke bawah min F, sama besar. Tetapi apa yang terjadi kalau mistar ini Anda lepas? Maka mistar ini akan berotasi ya. Kalau Anda lepas, dia akan jatuh ke bawah. Jadi dia akan berotasi begini. Ya, dia akan berotasi, jatuh ke bawah sini. Ya, karena lengan ini lebih panjang. Ya, lengan ini lebih panjang. Ya, kalau ini titik tumpuannya ya. Anda sudah tahu lengan dengan gaya itu adalah torsi. Jadi di soal ini sigma torsinya tidak 0. Ya, sigma torsinya tidak 0. Karena itu dia berotasi terhadap poros P. Jadi untuk keseimbangan sistem benda tegar, dia tidak boleh berotasi. Karena itu ada tambahan syarat yang kedua ini. Ya, ada tambahan syarat yang kedua ini. Ya, yaitu sigma torsi terhadap poros pada posisi sembarang harus sama dengan 0. Ya, supaya dia tidak berotasi. Nah, kadang-kadang dalam soal ya, hanya dengan menerapkan sigma torsi terhadap poros sembarang sama dengan 0, asal Anda memilih poros dengan benar, maka masalah dalam soal bisa selesai. Tanpa perlu lagi memberi syarat yang kedua, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ya, tentu saja ada tips memilih poros ya. Tips memilih poros. Ya. Pada masalah keseimbangan benda tegar. Ya, tips memilih poros adalah 1. Jangan pilih poros, jadi jangan ya. Jangan pilih poros di posisi atau di titik di mana gaya diketahui. Jadi kalau gayanya diketahui, jangan pilih poros di titik di mana gaya diketahui. Kemudian, jangan pilih poros di posisi di mana gaya ditanya. Karena kalau Anda pilih poros di posisi di mana gaya ditanya, maka gaya ini akan hilang karena torsinya akan 0. Padahal dia ditanya, nggak boleh torsinya 0. Nah, kalau begitu pilihlah poros di posisi di mana bekerja banyak gaya yang tidak diketahui. Dan gaya itu tidak ditanya. Gitu. Itulah tips memilih poros. Nah, kalau tips memilih poros ini Anda lakukan dengan benar, maka mungkin hanya dengan rumus ini, satu rumus ini, masalah kita akan selesai. Kita akan memberi contoh pada pertemuan satu ini, bagaimana memilih poros saja. Dengan 2 soal, dan satu soal SBMPTN, satu lagi soal UN. Ya, pertama kita ke soal SBMPTN ya. Saya lupa tahun berapa, tapi kelihatannya ini 2015 ke bawah. Ya, nggak apa-apa. Hanya sebagai gambaran. Ya. Jadi beban bermassa 20 kg. Ini ada di soal fisika Martin ya. Ini di sini jilid 2 halaman 44. Ya, dengan topik ayo kerjakan soal seleksi. Jadi di setiap ciri buku saya selalu ada ayo kerjakan soal seleksi. Baik matematik, baik fisika maupun kimia. Ya, di buku yang saya tulis. Kalau kimia itu maestro kimia, ya. Oke. Beban bermassa 20 kilo. Jadi ini beban ini.
bermasa 20 kilo. Ditempatkan pada jarak 1,5 meter. Ya. Dari kaki B, jadi ini kaki B ini. Pada sebuah meja datar, ini meja ini. Datar mejanya, nggak miring. Bermasa 100 kilo, jadi meja ini masanya 100 kilo ya. Meja ini masanya 100 kilo. Memiliki panjang 6 meter, jadi ini panjangnya 6 meter ini. Gaya yang bekerja pada kaki A, jadi yang ditanya gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja. Jadi untuk menahan beban dan meja sehingga tidak jatuh. Ya. Nah, Anda sudah tahu gaya apa yang bekerja pada kaki A. Anda sudah tahu kaki A ini kan ditumpu di lantai. Maka kaki A akan menekan lantai ke bawah. Gaya normal ya, akan menekan lantai ke bawah. Tapi itu bekerja pada lantai ya. Jadi dia bekerja pada lantai, ke bawah, ya, ke bawah. Reaksinya, lantai akan mengerjakan gaya ke atas. Ya, jadi kalau kita gambar, ya, kalau saya gambar ya, soalnya saya salin, ini aja yang saya salin, ini aja ya. Di sini, gini. Nah. Ya, jadi Anda lihat tadi di kaki A ini akan menekan ke bawah, A akan menekan ke atas. Jadi kalau ini A, di sini akan ada gaya ke atas ya. Gaya normal ya. Gaya normal yang dikerjakan tanah terhadap kaki meja A. Di sini sama juga. Kaki B akan menekan lantai ke bawah, lantai akan menekan juga dengan gaya normal ke atas ya, NB. Oke, itu gayanya. Kemudian ingat gaya itu kan ada 4 ya. Yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal. Gaya normal sudah. Gaya berat sekarang. Di sini 1,5 meter, kalau ini 6 meter, 1,5 kira-kira di sini ya. Saya kecilkan aja. Nah, ini ada batang. Batang ini akan menekan ke bawah ya, dengan sebetulnya gaya bukan gaya berat ya, tapi kita atau gaya ini ya, jadi disamakan aja dengan gaya berat karena akan sama dengan gaya normal sebetulnya. Normal sama dengan berat ya. Untuk kasus di mana tidak ada gaya luar. Jadi ini akan sama dengan berat beban ya. Berat beban akan sama dengan massa kali gravitasi ya. Jadi anggap aja massa ini diketahui berapa tadi? 20 ya. Jadi M itu 20 kilogram. Berarti ini 200 ya, 200 Newton ya. Oke. Jaraknya 1,5 meter. Jadi dari sini ke sini tuh 1,5 meter. Ya. Anggap aja ini titik A, ini titik B. Kemudian di sini ada meja. Ya, ini mewakili meja, beratnya tentu akan ada di tengah-tengah, ya. Beratnya akan ada di tengah-tengah ya. Ini berat meja. Sama dengan massa meja kali gravitasi. Nah, mejanya bermasa 100 kg. Ya, jadi mejanya bermasa 100 kg. Berarti M kali G 1000. 1000 Newton ya, karena gravitasinya 10. Ya, karena gravitasinya 10. Oke. Kemudian ya, gaya berat sudah ya, dua-dua. Gaya berat meja, gaya berat beban. Oke. Selesai. Sekarang gaya gesek nggak ada ya, karena di sini tidak ada gaya mendatar. Gaya gesek kan mendatar, tidak ada. Tegangan tali nggak ada, di sini nggak ada tali. Dengan demikian ada 4 gaya yang bekerja pada benda ini. Ya, ini diketahui 1000, ini diketahui 200. Terus yang ditanya adalah NA, ya, NA ditanya. Jadi itu tadi yang saya bilang, kalau ini misalkan titik C, ini titik D. Jadi Anda punya 4 titik kan? Titik A, titik B, titik C, titik D. Ya kan? Jangan pilih poros di mana gaya diketahui. Kalau Anda lihat di C gaya diketahui 1000. Di D gaya diketahui 200. Jadi C sama dengan D jangan dipilih. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, jangan pilih titik di mana gaya ditanyakan. Nah, ini NA kan ditanya. Jadi jangan pilih di A. Dengan demikian hanya tersisa B. Satu-satunya B. Jadi B ini harus kita siapkan sebagai poros. Pilihlah
titik di mana gaya ada yang tidak diketahui. Nah, ini NB nggak tahu kita kan? NB ini kan tidak tahu, ya. Ini tidak diketahui. Nah, kita pilih poros di sini. Apa artinya kalau kita pilih poros di sini, maka NB bisa kita abaikan karena torsinya 0. Ya, torsinya 0. Oke, dengan demikian kita pilih sigma torsi terhadap titik B sama dengan 0. Ya. Nah, torsi sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau Anda kurang paham, tonton di video sebelumnya. Ya. Mungkin di part 2 kalau nggak salah ya, di part 2. Di part 2 keseimbangan benda tegar ya. Oke, selesai. Ya, Anda sudah tahu torsi itu adalah lengan gaya kali gaya, ya kan? Lengan gaya itu apa? Lengan gaya itu adalah jarak ditarik dari poros tegak lurus gaya ya. Ditarik dari poros tegak lurus gaya. Nah, kalau porosnya Anda pilih titik B, gayanya ada berapa ini? Ini sudah nggak perlu ya. Yang NB sudah tidak perlu. NB sudah nggak perlu ya. Ini sudah nggak perlu. Oke. Pertama NA kan? Ini ada NA kali lengan momen. Nah, kalau kita pilih porosnya B, pasti lengan momennya itu B apa gitu ya. Jadi dari B ke apa? Oke. Coba Anda lihat dari B ke apa? Ini NA ya. Ini gaya NA-nya, ya. Ini dari poros tarik tegak lurus, ya. Dari poros tarik tegak lurus. Jadi BA. Ya, BA. Oke. Tanda nanti aja ya, plus atau min nanti aja. Berikutnya adalah gaya MG ini, 1000. 1000 kali B apa? Kan gitu. Ya. B apa? Karena porosnya B. Ya, gayanya ke bawah ini. Ya. Dari poros tarik tegak lurus. No, itu. BC. C. Kemudian terakhir gaya 200. 200 kali B apa? Ya, nanti sama dengan 0. Yang 200 kan ini, ya. Dari B tarik tegak lurus ini. BD. Nah, ya kan? Kemudian kalau buku saya itu arah berlawanan arah jarum jam, torsinya positif ya, untuk keseimbangan ya, positif. Berlawanan arah jarum jam positif. Sesuai dengan matematik ya, saya ambil itu sesuai dengan matematik. Di buku lain mungkin mayoritas ngambil searah jarum jam. Ya, searah jarum jam positif. Dan itu tidak sesuai dengan matematik. Jadi supaya sinkron. Oke. Putaran ya, jadi ujungnya diputar. NA itu ujungnya ini. Dia boleh diperpanjang ya. Ujungnya itu. Ini B. Jadi ujung ini diputar terhadap poros B. Nah, mutarnya ke sana kan. Nah. Oke, nanti aja. Yang ini ke bawah ya. B-nya di sana, diputar ujung ini ke poros B. Nah, ya kan? Ke sana. Ini juga sama ke sana. Oke. Sekarang Anda lihat ya. Ini searah jarum jam min. Ini berlawanan arah jarum jam plus, ini berlawanan jarum jam plus, ya. Jadi NA ini min, BC yang MG ini 1000 plus, ya plus. Yang ini juga plus. Nah, begini. Ya. Tinggal dimasukkan angkanya ya. Tinggal dimasukkan angkanya. Oke, NA ditanya. Jadi min NA ya kali BA. BA berapa? Tadi 6 meter ya. 6 meter kan, panjang meja 6 meter ya. Jadi tadi ini panjangnya 6 meter ini. Jadi BA itu 6. Ditambah 1000 kali BC. BC ini ya, berat meja di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Jadi kalau ini 6 meter berarti ini 3 meter ya. Ini berarti 3 meter karena berat meja akan ada di tengah-tengah. Dianggap homogen. 3 ditambah 200 kali BD. BD diketahui 1,5. Sama dengan 0. Ya.
Ya, kalau ini kita hitung ini min 6 Na ditambah ini kalau kita hitung 3000. Ya. 3000 ini kalau kita hitung 300. Ya. Jadi kita pindahkan ya oke. 3000 ditambah 300 sama dengan 0. Maka ini kita pindahkan ke sebelah sana. Gitu. Jadi dia jadi 6 Na. Ini 3000 ditambah 300. Oke. Tinggal kita coret ya. Kita bagi 6. Jadi nggak usah kita tambah. Ini kita harus efektif menghitungnya. Ini soal perguruan tinggi ya. Min 6 ini akan hilang. Ya. Ini sisa 3000 dibagi 6 sisa 500. 300 dibagi 6 sisa 50. Sama dengan Na. Ya. Dengan demikian Na-nya adalah 550. Ya. Jadi Na-nya sama dengan 550. Anda akan memilih jawaban C. Ya. Ini soal SBMPTN yang bisa Anda selesaikan hanya dengan menggunakan syarat yang kedua. Sigma torsi terhadap poros sembarang sama dengan 0, tetapi poros sembarangnya harus dipilih sesuai dengan acuan kita tadi. Ya. Torsi itu apa? Lengan momen kali gaya. Maka dapat. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Dengan menerapkan hanya sigma torsi terhadap poros sembarang sama dengan 0, masalah kita selesai. Kita tidak perlu lagi menerapkan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 untuk kesetimbangan benda tegar. Ya. Kita ambil soal yang kedua ini dari penuntun belajar fisika Marten. Yang ini ya. Penuntun belajar yang ini buku soal ini. Berisi 1221 soal lebih. Ya. Terbit Oktober bulan Oktober awal. Ini soalnya UN 2018 ya. Jadi soal UN 2018. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Jadi gambar ini diketahui ya. Gambar ini diketahui. Sebuah batang bermassa 1,5. Jadi ini batang ini bermassa 1,5. Yang salah satu ujungnya dipasang engsel. Ini engsel ini ya. Engsel dipasang di sini. Tegak lurus dinding dan sebuah lampion. Ini maksudnya lampion ini. Lampu ya. Digantungkan pada jarak tertentu dari engsel. Jadi jarak tertentu dari engsel. Besar gaya tegangan tali. Jadi berapa besar gaya tegangan tali ini? Agar batang berada dalam keseimbangan. Jadi batangnya seimbang. Ya, dalam posisi mendatar ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat lampionnya diletakkan 0,2 meter dari ujung ini ya. Berarti ini 0,6. Ya. Oke. Mari kita jawab ya. Saya gambar, saya permudah aja ini, saya gambar satu garis saja ya. Satu garis saja. Ini engsel juga, nanti di sini satu garis saja. Ya. Kemudian saya sebut ini karena engsel E aja ya. Titik di sini taruhlah titik B. Ya, ini titik B. Kemudian ini akan pergi ke sana, ya. Ini 0,6 meter. Yang ini semua ya, dari sini ke sini 0,8 meter. Jadi ini 0,8 meter. Ya, jadi Anda lihat. Ini 0,8 meter nih. Saya agak jauh ya gambarnya, seperti di sini nanti mau gambar gaya. Ini 0,6 meter. Ini kan segitiga siku-siku. Jadi kalau ini 0,8, ini 0,6, ini itu dengan dalil Pitagoras. Ini hasilnya 1,0 meter. Ya, kalau Anda hitung dengan dalil Pitagoras. Oke. Sekarang kita akan menggambar gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda ya. Di sini 0,2, kira-kira di sini. Di sini ada berat ya. Ya kan? Ada berat. Ya, ini berat lampion ya. 2 kilo berarti 20 ya. 2 kali 10 ini 20 ya. Udah, Newton ini ya satuannya. Kemudian ini batang. Tengah-tengahnya kira-kira di sini. Ya. Jadi kalau ini 0,8, ini 0,4 ya. Ya.
0,4 ini meter. Ini akan ada berat batang. Batangnya masanya 1,5 ya. Anda lihat nih. Batang masanya 1,5. Jadi beratnya 15. Ya, lebih kecil, ini 20, ini 15. Nggak apa-apa ya. Jadi gambarnya sama panjang juga nggak ada masalah. 15 Newton ya. Kemudian ini kita anggaplah ini titik A, ini titik pusat daripada batang. Makanya dia di tengah-tengah kan, 0,4, 0,4. Sementara ini 0,2. Ini 0,2 kan meter. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah gambar gaya berat ya. Kemudian engsel nggak perlu, nanti kita akan pilih poros di engsel. Jadi kita nggak usah pusing dengan gaya engsel. Kemudian gaya normal nggak ada ya, karena batangnya tidak bersentuhan dengan bidang. Gaya gesek juga nggak ada. Tapi ini ada tali, maka tali akan tegang dalam dua arah ya. Anggap aja ini saya besarkan ya. Nah, ini adalah tegangan tali. Ini akan menarik titik B ke atas. Kemudian di sini tentu ada akan tegangan tali juga. Ya. Tapi kita tidak hiraukan ini. Karena yang kita tinjau adalah batang ini ya. Jadi yang kita tinjau itu batang ya. Batang BE itu. Oke. Jadi gayanya hanya ada berat, tegangan tali dan di engsel. Tapi engsel kita nggak perlu. Kenapa? Karena ini akan kita pilih sebagai poros. Katanya begitu kan, pilihlah poros di mana banyak gaya yang tidak diketahui dan tidak ada yang ditanya. Yang ditanya kan tegangan tali ini. Ini yang ditanya. Kemudian karena tegangan tali ini miring, kita akan uraikan kan, ini akan jadi TX. Ya. Dan TX ini tidak perlu kita. Kenapa? Karena dia melalui poros. Ya, TX melalui poros. TX melalui poros. Jadi abaikan saja. Yang kita perlukan hanya TY ini. Nah, ini. TY. Ini yang akan menghasilkan momen, ya. Tegangan tali udah hilang. Tapi kalau TY-nya ketemu, T-nya bisa ketemu, hanya tinggal dengan sin cos. Oke, sekarang kita konsentrasi pada 4 gaya ini. 15 Newton, 20 Newton dan TY. TX tidak perlu karena torsinya 0. Oke. Kita mulai. Sigma torsi terhadap titik E sama dengan 0. Ya. Sigma torsi terhadap titik E sama dengan 0. Oke. Ada berapa gaya? 1, 2, 3. Semuanya vertikal. Jadi lengannya semua horizontal. Anda sudah tahu ya. Yang 15 Newton ini lengannya EP, 20 Newton EA, dan yang TY EB. Kan gitu ya. Jadi 15 kali, Anda sudah tahu ya, 15 kali EP, E apa kan? E apa? EP. 20 kali E apa? EA. Satu lagi TY. E apa? EB. Sama dengan 0. Oke. Sekarang torsinya. Lihat ya, terhadap E ya, di sini harus diputar. Yang 15 ujungnya ini, ya, ujungnya ini diputar ke sana. Set. Sana. Yang ini juga sama ke sana. Yang ini ujungnya sana, diputar ke sana, ke E. Begini. Kemudian kita selalu ngambil putaran berlawanan arah jarum jam plus, ya. Ini berlawanan arah jarum jam plus. Ini searah jarum jam min, ini searah jarum jam min. Ya, jadi TY plus, yang lainnya min. Begini. Tinggal dimasukkan saja. EP berapa EP? EP 0,4. Oke, ini 0,4. Min 15 kali 0,4. Min 20. EA apa EA? EA. Nah, kalau ini 0,2, ini semuanya 0,8. Berarti EA-nya 0,6 ya. 0,6 tambah TY kali EB. EB semuanya 0,8. Ya, dari sini jelas TY bisa dihitung ya. Min 15 kali 0,4 min 6 ya. Ini min 12 ditambah TY kali 0,8. Jadi dari sini kita dapat TY-nya sama dengan
18 dibagi 0,8 ya. Oke. T-nya udah dapat. Tinggal kita hitung T. Anda lihat segitiga ini ya. Segitiga ini Anda lihat ya. Segitiga yang besar. Ya. Ini theta anggap aja ada di sini ya. Theta anggap ada di sini. Segitiga yang besar ini. Ini 0,6. Ini 0,6. 0,8. Ya, ini 0,8 ya. Ini 0,6. Ini tegak lurus. Ini 1. Nah. Sekarang yang kecil. Segitiga yang kecil yang ini. Ini adalah T. Ini adalah TY. Nah, ini adalah TY. Maka Anda sudah tahu TY akan sama dengan, ya, ini hipotenusa ya. TY ada di depan sudut theta. TY ada di depan sudut theta. Maka kalau hipotenusanya diketahui dia adalah sinus. Jadi TY itu T sin theta. Nah, ya kan? TY apa? 18 per 0,8. Ya, atau 180 per 8 lah ya. Dikali 10 biar nggak ada. Jadi ini 180 per 8. T-nya ditanya. Nah, sin theta. Sin theta dicari dari segitiga yang besar. Sin theta adalah sisi di depan sudut. Ini ya. Sisi di depan sudut 0,6 dibagi hipotenusa 1. Jadi sin theta itu kita hitung sendiri ya. Sin theta itu akan sama dengan 0,6 per 1. Ya sama aja dengan 0,6. Jadi ini T kali 0,6. Nah, begini. Dengan demikian, sekarang Anda bisa ngitung T-nya ya. Di sini aja ya. Ya. Jadi T-nya bagaimana? T-nya sama dengan kiri bagi kanan ya. Jadi 180 per 8, 0,6. Nah, ya toh, silangkan. Jadi kalau kita kalikan 180, ini 0,6, nggak ada lagi, kali aja 10 ya. Biar 8 kali 6. Nah, kan gampang nyoretnya kalau nggak ada koma-komaan. Ya toh, tinggal pilih jawabannya kan. Anda tinggal pilih jawabannya tuh. Ya, apakah 3, 15, 25, 26, 37,5? Ya, 6 dengan 180 jelas 30. Ya kan? 30 kalau kita bagi 2, 4. Ini kalau kita bagi 2, 15. Ini kalau kita bagi 2 lagi 2. Ini kalau kita bagi 2 lagi 5. Jadi kelihatan 75 per 2. Jadi jawabannya adalah 37,5. Ya. Inilah cara mengerjakan masalah keseimbangan benda tegar cukup dengan menggunakan sigma torsi pada suatu poros. Sembarang sama dengan L. Porosnya dipilih dengan kriteria yang tadi. Ya. Porosnya dipilih. Kenapa saya pilih porosnya di E? Karena saya tidak perlu urusan dengan gaya engsel. Di sini akan ada gaya engsel. Ada gaya vertikal, ada gaya horizontal. Nggak perlu pusing. Karena torsinya pasti 0. Ya, dengan demikian selesai. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Kalau Anda suka dengan video kami, silakan di subscribe dan like. Supaya kita lebih semangat untuk melayani Anda dalam pembelajaran fisika, matematik, kimia sehingga Anda menjadi master. Salam dari saya, Martin Kanginan, dan tetap semangat.